limpah kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami
hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah
tak tanpa kasih cinta. Hampa tak berguna, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami
tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat Pendeta Manase Derandan STH. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kasih-Nya begitu besar, menghantarkan kita memasuki minggu pertama di bulan Februari. Mengaminkan kasih karunia Tuhan, marilah mengangkat hati kepadanya dalam sukacita, memuliakan namanya yang kudus dalam tuntunan tema kasih yang terbesar. Kita berdiri dan menyembah Tuhan.
Bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan, bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kasih Yesus menyertaimu. Salam bagimu juga. Mari kita bersama-sama bermazmur yang terambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Dibacakan secara responsoris. Saya akan membaca bagian yang tercetak keluar dan jemaat akan membaca bagian yang cetak ke dalam. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Amin. Amin. Mati opang ku mantiru kamu opang untoran nunggu ni ada imo tempon bitiku papai sanam ni tu penggauran ni ya moto opang bagi tantena saya ko opang matua induk sama dulu bura-buraku tontong na opang pesabian komi. Daita opang nagasirisan tumaitoon dakasulaku manasa opang nakabusiri tumaitolaun kadakeina tontong na opang orang mangkomisia usabitu kamalolani siapa sami ku pesabian magomintuna toda diundi. Kita bersama akan mendengarkan perintah mengasihi dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku
dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengar perintah untuk saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi kita, namun realita yang ada, kasih yang tulus kadang sulit untuk dipraktekkan atau dilakukan. Mari dengan penuh kerendahan hati kita hening sejenak mengakui dosa-dosa kita. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setiamu, dan hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan diriku seluruhnya.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Amin. Sidang jemaat, mari kita membawa persembahan kita dengan nat persembahan terambil dari 1 Korintus 13 ayat 3. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Di sana dan
akan persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami di dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan syukur ya Tuhan terimalah dalam rumah-Mu di tengah umatmu. Kini ku bayar janji dan nasabku, yakni Yerusalem. Haleluya. Kita akan mendengarkan persembahan solo dari anak kita dari SMGT Biringkanaya. Disilahkan.
kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama Nak Karissa, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan dalam akta pemberitaan firman, dan di situ sudah ada bacaan yang sudah tertulis dan kita siapkan itu. 3 perikop pembacaan kita sebelum kita bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sepekan lamanya Tuhan, Engkau telah menjaga kami dan menjauhkan dari segala mara bahaya. Bahkan Tuhan pertemukan kami dengan hari yang baru, hari Minggu, hari anugerah Tuhan. Untuk kami gunakan bersama-sama segenap umat-Mu untuk menyembah Engkau dalam kebaktian hari Minggu ini. Dan kami berhimpun di dalam gedung gereja ini sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kami untuk menyembah Engkau. Dan saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah atas kami semua. Sehingga setiap kami yang ada dalam gedung gereja ini membaca dan mendengarkan firman-Mu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sidang Jemaat yang sama diberkati. Pembacaan kita saat ini terambil dari Kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-10 di bawah judul Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian sabda Tuhan. Bacaan yang kedua dari Perjanjian Baru, pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13.
Lembaga Alkitab memberi judul Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan. Jemaat disilakan berdiri, kita menyanyi haleluya. Haleluya, haleluya, Kita lanjutkan pembacaan kita pada Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Maaf. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya.
Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikian pembacaan kita dan berbahagialah kita semua yang tetap dengan setia mendengarkan firman Tuhan dan terus kita pelihara. Tuhan Allah telah berfirman. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat, selamat hari Minggu, dan shalom. Ya, kita kembali bersama-sama menyatakan puji syukur dan hormat kita kepada Tuhan bahwa di hari minggu pertama di bulan ini ya kita semua masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, sehingga dengan kekuatan dan kesehatan itu ya kita tetap memiliki semangat yang baru. Lalu kemudian kita terus melanjutkan akan setiap bentuk persekutuan yang boleh kita alami, ya termasuk dalam ibadah pada hari Minggu seperti yang kita alami saat sekarang ini, dalam satu penekanan kasih yang terbesar. Ya, dan kalimat ini diambil dari penggalan kata dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13. Kasih yang terbesar. Ibu bapak,
sudah. Ya, udah. Ya, sudah. Aman. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Pertanyaan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa apakah kita juga yakin sama seperti Yeremia dengan mengatakan bahwa pilihan Tuhan itu buat saya secara pribadi. Ya, tidak baru terjadi ketika saya dibaptis dan orang tua saya menyatakan pengakuan. Dan ketika saya diteguhkan dan menjadi dewasa dalam jemaat, menyatakan pengakuan sendiri. Ya, tetapi sebelum kita lahir, bahkan sejak dalam kandungan kita pun, Tuhan sudah menetapkan, memanggil kita untuk menjadi siapa? Menjadi orang percaya. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena Yeremia itu lahir dari kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, dari orang percaya. Besar keyakinan kita bahwa barangkali kita semua yang hadir ini sudah tidak ada yang lahir dari orang tua kita yang masih beragama Aluk Tololo. Tapi sekalipun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, orang tua kita awalnya dari Aluk Tololo dan mungkin sampai sekarang ini mungkin belum percaya. Tetapi keyakinan kita secara pribadi mengatakan bahwa sekalipun orang tua saya masih Aluk Tololo, tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memanggil saya dari kandungan orang tua saya yang Aluk Tololo yang belum percaya kepada Tuhan. Dan ini yang harus tetap menjadi ya keyakinan kita bersama, yang kemudian hal itu tak dapat terbantahkan oleh apapun juga. Apalagi bagi kita zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di antara kita ya semua barangkali sudah lahir dari orang yang sudah mengikrarkan dirinya untuk kemudian apapun yang terjadi tetap percaya dan yakin kepada Kristus. Sampai situ lah. Apakah itu tetap menjadi keyakinan kita bersama seperti Yeremia? Itu sangat tergantung dari respon kita terhadap kasih Tuhan. Sangat tergantung dari respon. Ya, dan setiap orang yang dipanggil dan ditetapkan untuk menjadi orang percaya, tidak hanya pada perjanjian ya lama, tetapi juga perjanjian baru. Tidak hanya pada perjanjian baru, tetapi juga umat Tuhan dalam perjanjian lama. Ya, bahwa satu hal yang harus dimiliki itu ialah kasih. Iya. Sekali lagi kasih. Dan pertanyaannya ialah mengapa Rasul Paulus begitu gencar berbicara soal ini? Karena yang terjadi di Korintus waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara,
terjadi perselisihan antara kelompok karena terbentuklah ini kelompok-kelompok. Bukan kelompok pelayanan. Ya, kelompok-kelompok yang terbentuk dengan sendirinya, yang mengidolakan satu orang, nah kami kumua, oh Paulus kami itu diikuti, Apolos yang kami ikuti, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian mereka mengatakan, kami ri, tutonganna. Kami yang paling utama, kami yang utama. Ya, jadi terlalu egois. Ini bahaya dalam persekutuan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, mudah-mudahan ya kita semua ini ya tidak memiliki ya sifat seperti itu. Pementingan diri sendiri dan pementingan akan kelompok. Kelompok itu belum ada, boleh ada. Ya, tetapi kelompok itu ya ada untuk apa? Untuk bersinergi. Ya, lalu kemudian membangun jemaat, membangun persekutuan sebagai gereja dan umat Tuhan. Ya, apalagi waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat di Korintus ini sangat luar biasa itu karunia Tuhan yang diberikan oleh Roh Kudus bagi mereka. Luar biasa. Bahwa ada yang dikasih karunia untuk memimpin, adakah ya karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk apa syaratan apa kada? Ya, karunia untuk menyembuhkan. Ya. Menyembuhkan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya tidak hanya mengumpulkan orang dalam waktu yang tertentu. Tidak. Ada orang yang dikasih karunia menyembuhkan hanya ya tidak baca-baca juga. Ya, tetapi ia hanya menggunakan ramuan, ia hanya menggunakan apa namanya itu pemurukna, tapi tidak bukan baca-baca mapurban. Ya mungkin supaya dingin tuh. Ya sama halnya kalau misalkan kita di apa namanya kita kena api kan sakit itu. Ya biasa diapai? Dipamuruk. Midampi-dampi kata dengan baca-baca tidak supaya dingin. Ya saya pun juga bisa begitu. Kalau ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang luka kecil misalkan naik raka tille, mitandesya tille dan tille, saya bisa obati itu. Ya, kuala bangsia pisau, kubuka lilaku susite, tapi saya bukan potong. Ya, kukaruk kilamai, tasu itu kotoranna, rupanya itu bermanfaat untuk menyembuhkan luka kecil. Ya, dan biasa saya praktekkan itu waktu masih kecil dulu, ya seperti itu. Bagus ini. Berbagai macam cara Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan pakai untuk menggunakan orang untuk kemudian menyembuhkan seseorang. Nandi imitar curiga bang laku kumua setang tok joma. Ya tidak. Perhatikan nih. Tapi biasa duka temeto biasa na karuniai Tuhan menyembuhkan biasa mak jago-jagoi. Padahal itu adalah karunia Tuhan bagi dia untuk menyembuhkan orang biasa menakuak nala tok loyang. Ya, nala tok loyang biasa sikap posibiti, mangka tok nala tok kawalinna. Yang den ura-urana. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apanya itu. Padahal kok ada isinya ini. Ya, isinya adalah besi. Nah, goyang itu. Nah, tambahin itu roh. Sim salabin dabra kadabra. Datanglah roh-roh dari berbagai macam penjuru. Ya, dan seterusnya. Jadi nak gunakan salam atau karunia Tuhan nasange roh penghulu. Ini kan penyangkalan terhadap karunia Tuhan. Termasuk menyangkut Bapak Ibu Saudara-saudara, menyangkut soal bahasa roh, itu adalah karunia Roh Kudus
bernubuat itu adalah karunia Tuhan. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa Korintus ini luar biasa karunia Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang punya karunia ini mengatakan saya ialah yang paling jago. Saya yang paling utama. Demikian pun sebaliknya. Jadi si pandang nginteng. Ya, dengan kelebihan-kelebihan yang mereka pakai bukan untuk kemudian membangun tubuh Kristus, membangun gereja Tuhan, tetapi mereka gunakan untuk membusungkan dada gua kamiri. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika jemaat ini baru dimulai, ya saya kira tidak langsung besar. Ya, waktu masih Beringkanaya Raya. Waktu itu persekutuan jemaat Tuhan sangat kental sekali. Sekalipun ibadah itu dilaksanakan di Sudiang, kan jarang foto waktu itu lah. Iya, kayak bisa nak maling karokko. Ya, semangat persekutuan begitu kental. Dan memang pada umumnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita masih memulai sesuatu dari awal, persekutuan itu kental sekali. Tidak ada batas antara yang berpendidikan, antara yang punya status sosial ekonomi yang kuat dengan akar rumput. Tidak ada sekat. Tetapi seiring perjalanan waktu Bapak Ibu Saudara-saudara, sering terjadi, tidak umumnya, sering terjadi. Kosusi moto tersendiri mote orang-orang yang cendekiawan, yang punya status sosial ekonomi yang mumpuni, dan lain-lain sebagainya. Na bentuk kalian atau kelompok kelompok cendekian, kelompok yang punya, dan kelompok yang tidak punya. Anak mak rapat to, mak sidang to, atau si pakada to, mak kada dikate to yang akar rumput, oke, apa to lempo kada. Derka partisipasimu. Ya. Dan itu pernah saya dengar. Kok kasihan sekali orang ini. Tidak mengerti bahwa apa yang ada padanya itu adalah anugerah Tuhan. Yang harus dia tumbuh kembangkan dan dia harus gunakan, bukan hanya untuk pribadinya tetapi untuk orang lain juga, termasuk untuk pekerjaan Tuhan dalam berbagai lini kehidupan. Ya, dan puji syukur Bapak Ibu Saudara-saudara, di jemaat Beringkanaya, mungkin ada sedikit-sedikit tapi bisa diminimisirkan. Diperkecil. Bahwa di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada orang yang high class, yang menengah dan rendah, tetapi sama di hadapan Tuhan. Sepanjang Bapak Ibu Saudara-saudara kita memiliki kasih itu, tidak ada persoalan. Apapun pergumulan, apapun persoalan yang kita hadapi, sehebat apapun kita, kasih itulah yang menjadi dasar bagi kita. Mengapa demikian? Napokada mo Rasul Paulus tentang hal itu. Cukup jelas dikemukakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, tapi kalau saya tidak mempunyai kasih, susi bangsia dengan gong. Cuma oninna kapuah, tapi isinya kosong. Nathan Leman dari Maakada. Tapi kalau disuruh untuk mengerjakan sesuatu, tak mau ditiru lako. Nah jamai tau to rampomi makaritik dan sebagainya. Nah kuah Rasul Paulus, kalau kita seperti itu tidak ada artinya.
Dan kemudian sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, karunia apapun. Karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, menyembuhkan, tapi tidak punya kasih. Nakua Rasul Paulus nakua, tak bangsia gaina to. Tak gaina. Tidak ada gunanya. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu pada yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar atau ditenggelamkan atau direre atau dicincang atau disalibkan untuk orang lain. Ya tapi aku tidak punya kasih. Rasul Paulus katakan, semua tidak ada gunanya. Ya, dan karena itu ia mengatakan, setiap orang harus memiliki hal ini. Ya. Kasih itu Bapak Ibu saudara-saudara bukan dapat kita wujudkan dengan kata-kata. Kasih itu bukan kata-kata. Tetapi kasih itu akan terwujud dalam kehidupan kita setiap hari. Akan terlihat. Ya sehingga di sini dikatakan bahwa kasih itu sabar. Apa itu sabar? Ya kita sudah tahulah. Ya. Kasih itu murah hati. Ya tidak cemburu. Ya saya kira soal cemburu ini sudah beberapa kali kita dengarkan para pengkhotbah yang luar biasa. Memberikan contoh tentang orang ini. Ya, tidak perlu saya ulangi. Ia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya saya kira ini Bapak Ibu saudara-saudara tidak berat untuk kita lakukan ya. Tergantung kesiapan kita. Dan tidak mungkin Tuhan akan menanggungkan hal itu bagi kita kalau kita tidak bisa melakukannya. Tuhan mengerti kok. Tapi Tuhan tidak mengerti kalau Ia sudah wujudkan kasih-Nya kepada kita, lalu kemudian kita tidak meresponnya untuk meneruskannya itu kepada sesama. Ya, karena seperti yang saya katakan tadi, ya kasih itu ya bukan kata-kata. Ya tetapi akan diwujudkan dalam kehidupan setiap hari. Nah karena itu selanjutnya di sini dikatakan bahwa kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya jadi segala sesuatu yang ada pada kita, yang kita lihat, yang kita saksikan, yang ada di dunia ini, ya jangan itu menjadi keutamaan bagi kita. Karena apa? Segala sesuatunya itu akan kita tinggalkan. Semua itu akan berakhir. Tetapi kasih Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah berakhir. Ya, kasih itu tidak pernah berakhir. Kasih itu akan diwujudkan di sini. Dan kemudian kasih itu Bapak Ibu Saudara-saudara akan terwujud ya pada masa depan. Yaitu surga nakua bahasa Toraya nakua suruga tungkasanganna. Ya dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara dikatakan bahwa kasih yang terbesar. Ya sehingga pada ayatnya yang ayat yang ke-13 di situ dikatakan demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah apa yang paling terbesar? Kasih itu? Mengapa kasih itu yang terbesar? Mengapa bukan iman dan pengharapan yang terbesar?
Karena iman itu dan pengharapan Bapak Ibu saudara-saudara itu dari kita. Dari kita itu. Dan mengapa kasih itu dikatakan yang terbesar? Karena kasih itu adalah dari Allah. Allah yang mengasihi kita. Kita merespon kasih itu, lalu kita punya iman. Iman itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Dan iman yang dihasilkan dari kasih itu menghasilkan apa yang disebut dengan pengharapan. Nah, dalam mewujudkan pengharapan ini, Bapak Ibu saudara-saudara, penting sekali untuk kita mewujud nyatakan kasih itu. Iman dan pengharapan bersumber dari manusia, dan karena itu kasih adalah yang terbesar karena kasih itu bersumber dari Allah. Bukankah Allah mengasihi kita? Mewujudkan kasihnya melalui pengorbanannya, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dengan pengorbanan itu Bapak Ibu saudara-saudara, ya lalu kemudian hadirlah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang selalu punya pengharapan. Kalau orang yang tidak beriman itu tidak pernah ada pengharapan. Dan pengharapan kita adalah langit dan bumi yang baru, yaitu penyempurnaan akan keselamatan yang sudah ada dalam genggaman Bapak Ibu saudara dan saya. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, ya anak kekasih kita F akan menerima pelayanan baptisan kudus. Saya sudah jelaskan tadi tentang hal itu. Ya, dan saya percaya kedua orang tuanya tidak hanya sekedar untuk siap ya untuk membaptis hari ini. Tetapi kesiapan itu akan mereka wujudkan dengan kasih kepada anak kekasih F. Dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam saat teduh ini, marilah kita tetap camkan dalam hidup kita bahwa Kristus telah memilih saya. Karena Ia telah menyatakan kasih-Nya lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kasih-Nya itu tak dapat kita nilai, kita tidak dapat ukur dengan apapun juga. Karena itu, kesiapan kita untuk melanjutkan kasih itu sangat diharapkan. Dan hal itu boleh terjadi kalau kita masih tetap berada di dalam Kristus. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Lalu kemudian kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu baptisan kudus yang akan dilayankan kepada anak kekasih kita Efri Iris Anasera, anak dari saudara kekasih kita Iven Suryatno dan Wiriani Awan Glory. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan,
Dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menantikan keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptis mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, Bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, yaitu Bapak Iven Suryatno dan Ibu Wiriani Awan Glory, disilakan berdiri. Saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah Iven Suryatno yakin? Iya, saya yakin. Wiriani Awan Glory? Ya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah Iven Suryatno mengaku? Ya, saya mengaku. Wiriani Awan Glory? Ya, saya mengaku.
Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apa jawab saudara Ivan Suryatno? Ya, saya berjanji. Wiryani Awan Glory, apakah Ya, berjanji? saya berjanji. Terima kasih. Kiranya hari dunia Allahmu beranugerah, beri dari Sion yang berkatnya pada jalanmu. Kita akan masuk dalam doa syukur. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih,
Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak, terlebih khusus anak kekasih kami F, dengan Roh Kudus, supaya ia dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya ia dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya ia dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dalam mendidik anak kekasih F kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus, juru selamat kami. Amin. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya akan membacakan formulir sakramen perjamuan kudus dalam rangka persiapan kita bersama-sama untuk menghadapi dan mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama
Kita bersama tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu yang terus-menerus mengingatkan kepada kami, kiranya kasih Tuhan kami Yesus Kristus menjadi bagian dalam hidup kami, yang kemudian kami dapat wujudkan dalam setiap perjalanan kehidupan. Dalam hubungan kami dengan Tuhan kami Yesus Kristus dan juga bagi sesama kami. Kami mengakui ya Tuhan bahwa dalam mewujudkannya kami mempunyai keterbatasan bahkan ketidakmampuan. Dan karena itu Roh Kudus tetap senantiasa menjadi harapan kami untuk menyertai kami. Untuk kemudian berusaha melakukan apa yang Engkau perintahkan yang menjadi perintah baru bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Dan juga kami bersyukur bersama dengan beberapa anak-anak-Mu yang pada minggu yang lalu, bahkan sampai pada hari ini, saudara-saudara kami Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada Aletea F. Pasali, Krasili Oktrista Sallo, Febrianti Immanuela Tangkelabi, Yohanes Tandi Ombo, dan Rayar Prasetya DP. Dan juga saudara-saudara kami yang Tuhan akan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan ini. Dan kami yakin Tuhan tetap menyempurnakan sukacita mereka. Bersama dengan saudara-saudara kami yang juga Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka dalam pekan yang lalu, bahkan hari ini, bahkan dalam sepekan yang akan datang ini. Sehingga rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Dan juga kami bersyukur bersama atas pertolongan Tuhan yang Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu yang mendapat kenaikan pangkat, kenaikan golongan dan jabatan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai kesuksesan-kesuksesan lain yang dialami oleh saudara-saudara kami. Juga kami bersyukur bersama bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik berkat pertolongan Tuhan, dan juga setiap kami anak-anak-Mu yang memang mengambil peran dalam ibadah ini. Kami percaya apa yang kami layankan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap kami anak-anak-Mu, majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken, bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan para pekerja gereja, kami percaya bahwa kuasa Tuhan Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami tetap dengan setia untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah persekutuan kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan. Terlebih khusus kami anak-anak-Mu yang ada di jemaat Bering Kanaya. Dan setiap anak-anak-Mu, anggota jemaat-Mu pun juga berdoa kepada kami, kiranya Roh Kudus tetap memberikan kekuatan tersebut. Dan kami yakin bahwa segenap warga jemaat-Mu, Tuhan tetap memberkati dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, dan juga usaha-usaha anak-anak-Mu dan rencana-rencana anak-anak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati semuanya. Baik kami yang hadir pada saat ini maupun yang tidak sempat hadir. Kami percaya bahwa dimanapun kami hadir, dimanapun kami berada, kasih dan pemeliharaan Tuhanlah yang berlaku atas diri kami. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Limbu Mangiri yang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya
bahwa Tuhan tetap memberkati. Memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang masih berada dalam proses perawatan, baik yang di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Seperti yang dialami oleh anak kekasih dari orang tua kekasih kami, Ibu Maria Jawa, yang selesai dioperasi di Palopo. Dan yang juga masih dialami oleh Mimi atau Ibu Magdalena Arestawati Dundu yang dirawat di rumah. Dan juga kami berdoa, ya Tuhan, untuk anak kekasih kami Dirga yang bersama dengan temannya yang lain mengalami kecelakaan lalu lintas. Tapi kami bersyukur bahwa tidak terjadi sesuatu yang di luar jangkauan pikiran kami manusia. Dan kami yakin bahwa anak kekasih kami Dirga pun Tuhan kuatkan dan tenangkan untuk menghadapi hal tersebut. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa anak-anak-Mu yang lain yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang tidak bersama-sama dengan kami yakin Tuhan tetap melawat mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berduka cita, yang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang masih dialami oleh Bapak Enos Bandaso, atas meninggalnya ayahanda kekasih dan telah dimakamkan di Toraja. Yang masih dialami oleh Bapak Enos Palamba, atas meninggalnya paman kekasih di Mamuju. Dan juga yang dialami oleh Bapak Antonius Olak Padang atas meninggalnya kakak kekasih almarhum Bapak Insinyur Yosep dan Nari, 2 bayi. Dan akan dimakamkan hari Senin di Makassar. Itulah anak-anak-Mu ya Tuhan yang bergumul. Dan kami yakin Roh Kudus akan tetap menguatkan dan menghibur mereka, sehingga tidak larut dalam duka cita, melainkan tetap berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Perjamuan kudus yang akan dilayankan pada hari Minggu yang akan datang, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami semua dan mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus yang dimaksud. Dan kami majelis gereja-Mu mempersiapkan diri untuk pelayanan perjamuan kudus ini. Ya Bapa kami di surga, kami yakin Tuhan tetap memberkati ibadah-ibadah yang masih akan dilakukan oleh umat-Mu hari ini, termasuk yang akan dilaksanakan di Jemaat Beringkanaya, dan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya pun juga Tuhan berkati. Dan kami yakin bahwa kehadiran kami sebagai gereja Tuhan di Republik ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan tetap memberkati dan juga memberkati perdamaian dunia ini, memberkati saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai situasi yang kurang menguntungkan bagi mereka. Kami yakin Tuhan hadir untuk menghibur. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus akan mengantar kami baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan Tuhan tibakan dengan penuh selamat. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami. Doa yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang tetap senantiasa mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Penekanan warta dalam rangka kegiatan Segitiga Kasih SMGT pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pada pukul 12 WITA bertempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Dengan ini mengundang segenap orang tua SMGT Jemaat Biringkanaya untuk berkenan hadir dengan agenda kegiatan: 1. Sosialisasi program kerja SMGT tahun 2025, dan 2. Sosialisasi tentang perjamuan kudus bersama anak. Dan warta tambahan disampaikan kepada anggota jemaat pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 akan dilaksanakan baptisan kudus atas nama Felicia Oce Tandirerung, anak dari Bapak Yakin Palayukan Tandirerung dan Ibu Valentin Lisari Aser. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Dilarandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa prestasi atau pencapaian apapun tak ada gunanya bagi diri dan orang lain jika tidak didasari oleh kasih. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Bersama-sama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, berjuang dalam terang kasih-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Milikilah kasih dalam hidupmu. Semoga Tuhan menolong saya. Karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat, mari kita mengangkat pujian, nyanyian syukur, kasih paling agung. Kasih